Shalom Jemaat Gereja Mawar Syaron yang luar biasa. Bisakah saya juga mendengarkan sapaan Anda dengan Anda juga mengucapkan Shalom? Wah, selamat siang, bagaimana kabarnya? Wah, tunjukkan kalau Anda luar biasa, Anda bisa bangkit berdiri sebentar bersama-sama di tempat ini. Dan bisakah Anda menoleh ke sebelah kiri, kanan, depan, belakang Anda. Dan mari Anda memberikan sapaan satu dengan yang lain dengan ucapan sambutan selamat datang yang spesial dari Gereja Mawar Syaron, yaitu dengan mengucapkan welcome home ya. 1, 2, 3 ucapkan welcome home. Terpujilah Tuhan ya. Saya persilakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Mawar Syaron. Termasuk juga bagi Anda yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di tempat dimanapun Anda berada. Dan khususnya bagi Anda yang mengikuti ibadah ini secara onsite di tempat ini, saya mengingatkan kembali supaya kita benar-benar secara ketat menerapkan protokol kesehatan dan Anda juga tetap mengenakan masker selama ibadah ini berlangsung. Dan baik Bapak Ibu Saudara terkasih, ada beberapa hal yang saya akan sampaikan sebelum kita memulai ibadah, yaitu yang pertama sehubungan dengan libur kantor Gereja Mawar Syaron Surabaya. Gak lama-lama kok, hanya 4 hari, dari tanggal 18 sampai 21 Mei. Maka pada hari Jumat tanggal 21 Mei tidak ada doa malam. Demikian juga pada hari Sabtunya tanggal 22 Mei tidak ada ibadah doa pagi God's Favor in Marketplace. Doa malam akan kembali diadakan pada hari Jumat tanggal 28 Mei dan doa pagi God's Favor in Marketplace juga akan kembali diadakan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei. Dan berhubung dengan libur kantor ini, maka segala keperluan jemaat yang berhubungan dengan kedukaan atau hal lainnya, Anda dapat mencatat nomor berikut. Ya, Anda bisa lihat di layar atau Anda segera catat sekarang, yaitu di GMS WhatsApp Center 085 60 60 90 200. Anda wajib memiliki nomor ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kemudian, kelas MSJ atau My Spiritual Journey yang pertama akan diadakan kembali, yaitu pada tanggal 2 hingga 10 Juni. Daftarkan diri Anda atau Anda semua juga yang para pemimpin-pemimpin CG, para CGL, coach maupun tim leader, diharapkan Anda juga bisa meneruskan informasi ini atau mengajak atau meminta supaya para member Anda bisa segera mendaftarkan diri untuk mengikuti MSJ 1 mulai hari ini, ya, tanggal 16 Mei sampai 29 Mei melalui aplikasi MyGMS. Semua kelas MSJ 1 ini akan diselenggarakan secara online dan akan dimulai tepat pada pukul 7 sampai 9 malam. Link Zoom akan dibagikan sesuai jadwal ke email yang telah terdaftar di MyGMS Apps. Mari bertumbuh bersama di dalam pengenalan akan Tuhan kita. Dan kemudian jangan lewatkan untuk Heart Saying of Jesus. Ya, tentu saja ada beberapa perkataan Tuhan Yesus yang kalau kita baca di dalam Alkitab kok cukup sulit dimengerti begitu ya. Karena itu Anda bisa mengikuti untuk seri pengajaran Heart Saying of Jesus ini dengan tema berpihak atau melawan dan bukan damai melainkan pedang. Wah, ini sepertinya suatu pembelajaran yang bikin penasaran ya. Karena itu Anda bisa mengikuti pada hari Kamis tanggal 20 Mei jam 7 malam melalui YouTube GMS Surabaya. Ajak keluarga dan teman untuk bersama-sama bisa mengenal Tuhan kita lebih lagi, mendekat dengan kedalaman firman-Nya. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, tentunya di dalam masa-masa seperti ini kita belajar semakin higienis dan menjaga kesehatan, bukan ya? Siapa di tempat ini yang Anda merasa bahwa Anda ini benar-benar memperhatikan kebersihan dan kesehatan? Coba bisa lambaikan tangannya sebentar. Nah, demikian juga melalui Gereja Mawar Syaron saat kita memberikan persembahan, supaya kita benar-benar juga lebih bersih dan higienis, kami menghimbau supaya Anda bisa mengalihkan pemberian Anda juga secara digital daripada kita menggunakan uang tunai untuk dimasukkan dalam persembahan. Karena itu Anda bisa menggunakan aplikasi di smartphone Anda seperti yang biasanya kalau sudah pernah Anda lakukan dengan transaksi online seperti menggunakan BCA Mobile, OVO, Dana, GoPay, Link Aja dan lainnya. Biasanya kan kita cukup scan QR code begitu ya. Anda perhatikan di tempat duduk Anda, di lantai, di area agak kanan depan sana. Nah, Anda melihat di situ ada QR code-nya ya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Anda juga bisa lakukan hal yang sama seperti Anda melakukan pembayaran digital di tempat-tempat perbelanjaan. Anda coba scan QR code di sana selama ibadah ini berlangsung. Anda bisa coba dan Anda bisa memberikan persembahan. Atau bila kesulitan Anda juga bisa melakukan transfer ke rekening BCA.
dengan nomor 0100497000 atas nama Gereja Mawar Syaron. Atau Anda bisa scan QR Code yang juga tertera di layar pengumuman. Atau Anda juga bisa mendukung pembangunan Gereja Mawar Syaron di Jalan Cempaka. Wah, kita sungguh sudah rindu untuk bisa segera menempati gedung ibadah kita di Jalan Cempaka ya. Anda juga bisa melakukan pendukungan untuk pembangunan Gereja Mawar Syaron di Jalan Cempaka ini dengan memberikan persembahan dengan scan QR Code di layar pengumuman atau transfer ke nomor rekening BCA di nomor 010-898-4000 juga atas nama Gereja Mawar Syaron. Bila Anda juga masih ingin memberikan persembahan secara tunai, kami pun juga menyediakan amplop-amplop persembahan di kotak-kotak yang telah tersedia dan Anda juga bisa memberikannya selesai dari ibadah ini selesai. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, mari bersama-sama kita juga menyiapkan untuk minggu depan, yaitu adalah Minggu Diakonia. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita satukan hati di dalam doa, karena sebentar lagi ibadah kita akan kita mulai bersama-sama. Kita mau memuji, menyembah Tuhan dengan penuh antusias. Mari tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami ucap syukur kepadamu untuk hari ini kami datang ke rumah-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk kami memuji dan menyembah-Mu. Hati kami dipenuhi dengan sukacita. Kami mau menaikkan segala ucapan syukur kami yang terbaik bagi-Mu. Saat kami beribadah onsite di tempat ini, kami percaya ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Kami pun mengikutinya secara live streaming. Ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Kami rindu ya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan atas setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya, sama-sama kita berkata, amin.
penyelamatku. Kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib perkasa, tak terbayangkan perbuatanmu. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib perkasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Engkau luar biasa, Yesus. Kasih-Mu menyelamatkan, memulihkan, mengubahkanku. Kasih-Mu, mari kita semua katakan bersama-sama dan serukan sama-sama. Membebaskan, menyembuhkanku. Kasih-Mu, Yesus. Memulihkan, mengubahkanku. Kuasa-Mu membangkitkan, membebaskan, menyembuhkanku. Kau yang terhebat, let's clap your hand. Agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib perkasa, tak terbayangkan perbuatanmu. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau Yesus. Kau yang termulia, ajaib perkasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Engkau luar biasa, say haleluya. Haleluya. Berapa banyak percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang ajaib? Boleh berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Hey. Mari bersama-sama kita katakan, tak terbaik saranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan hanya Kau Allah, hanya Kau yang layak di. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama
Saudaraku, mari kau yang percaya angkat kedua tanganmu bersama-sama. Mari katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, megah dan perkasa, dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layan kuasa yang memerintah selamanya. Yesus, Yesus kaulah Raja mulia, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Mari bersama-sama katakan, Raja mulia. Sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, silakan duduk Bapak Saudaraku. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur mengenal pribadi-Mu Bapak. Kami bersyukur mengenal Engkau Yesus. Sebab firman-Mu berkata dalam Mazmur 29 ayat 11. Bahwa hendaklah Tuhan memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Dan kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Kami tahu Tuhan satu tempat yang penuh damai hanya ada dalam hadirat-Mu. Dan kami mau sebut itu adalah berkat buat kami. Mari Bapak Ibu kita hari ini mau masuk hadirat-Nya lebih dalam. Cari wajah-Nya. Bukan siapa yang melayani hari ini. Tetapi siapa yang kau cari yang menentukan engkau hari ini mendapatkannya atau tidak. Ini kami Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu Bapa. Thank you Jesus. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and keep you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and keep you peace. Amen. Amen. Amen.
Kami percaya akan Engkau Tuhan, akan karya-Mu bagiku. Aku tak takut, aku tak gentar, sebab Kau ada besertaku. Kau beriku damai Yesus, yang menjadi berkat terbaik. Damai-Mu ada Yesus, damai-Mu ada Yesus. Mari mengalir kuasa-Mu, mari mengalir damai-Mu Yesus. Penuhi kami umat-Mu, penuhi kami jemaat-Mu Yesus. Ya la 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 la. Kami rindukan Engkau, kami rindukan kuasa-Mu Tuhan mengalir di sini. Oh, shikira bara bara bala 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 kaya la 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 la. Yesus Tuhan, oh Yesus, Yesus. We believe in You, we believe in You, Lord. Shikira bara bara bara, shikira bara 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 bara, shikira bara 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 bara, shikira bara 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 kaya la 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 la. We believe in You, Lord. May His favor on you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children. May His favor, may His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children. May His favor, may His favor be upon you and upon you and your family and your children and their children. And there's His favor, may His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children. May His favor, Lord, and your family and their children and their children. May His presence be upon you and 1,000 generations and your family
Haleluya, biar berkat-Mu limpah atas kami ya Tuhan. Dan untuk setiap generasi lewat generasi, kami semua yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan biar kebenaran firman-Mu itu dinyatakan, diberkatilah setiap orang-orang yang mengandalkan Engkau saja ya Tuhan. Yes. Oh, kami sangat mencintai-Mu, kami sangat menghormati Engkau ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Ya, Engkau rindu untuk melawat umat-Mu dan Engkau rindu ya Tuhan untuk mendengarkan setiap seruan dan doa-doa umat-Mu. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, sebentar lagi kita akan sama-sama berdoa. Ada permohonan doa yang telah Anda naikkan dan juga Anda sampaikan melalui kami Gereja Mawar Syaron, dan itulah yang akan kami doakan bersama-sama. Apabila mungkin Anda merasa beberapa permohonan doa yang akan kita doakan bersama ini, itu adalah permohonan yang Anda juga sedang gumulkan. Mari kita bersama-sama sepakat di dalam doa. Bagi Anda yang juga mengikuti secara streaming, mari kita bersama-sama berdoa. Mungkin inilah permohonan doa yang telah Anda sampaikan melalui kami, dan kami rindu Anda pun mengalami terobosan di dalam setiap kehidupan Anda. Ya Tuhan Yesus, dengarkan setiap permohonan doa yang dipanjatkan oleh umat-Mu yang khususnya sedang mengalami kesulitan di dalam perekonomian dan juga sedang terlilit hutang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan, kami mau mengandalkan sepenuhnya pengharapan kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Memang di dalam kehidupan ini kami membutuhkan kecukupan di dalam situasi keuangan kami. Kalau dari beberapa waktu-waktu sebelumnya sempat ada jemaat-Mu yang mengalami kesulitan di dalam mengatur keuangan. Ada hal-hal yang tidak terduga, bahkan sehingga mungkin pengeluarannya begitu besar dan akhirnya harus terlilit dengan hutang piutang. Kami berdoa saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk umat-Mu bisa mengatur keuangan dengan lebih baik. Dan Tuhan bukakan pintu-pintu berkat supaya Tuhan mencukupkan segala kondisi perekonomian yang ada. Untuk pekerjaan Tuhan, Kau juga sanggup pulihkan bagi anak-Mu ini. Dan juga setiap mereka yang terlilit dengan hutang, hutang-hutangnya bisa terselesaikan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Ada juga pasangan suami istri yang sedang berdoa bergumul untuk masalah keturunan, agar segera bisa memiliki anak. Apabila Anda orangnya, suami dan istri, segeralah Anda berdoa bersepakat bersama-sama. Anda yang mengikuti melalui live streaming juga, suami istri bersama-sama berdoa. Anda bisa bergandengan tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan setiap doa yang dipanjatkan oleh suami istri ini ya Tuhan. Mereka sudah menanti-nantikan keturunan daripada-Mu. Kami berdoa berikanlah kesuburan, baik dari pihak pria dan juga Tuhan, Kau membukakan buah kandungan dari sang istri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan. Kami percaya bahwa keturunan itu hanya daripada Engkau sajalah datangnya. Tuhan, Kau yang punya rencana, Engkau yang memberkati keluarga ini dengan keturunan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga ada seseorang yang sedang mendoakan keluarganya agar mereka mengalami pertobatan. Mari bersama-sama kita bersatu hati dan berdoa. Apabila Anda orangnya, Anda berdoa sungguh-sungguh, ya kami mendukung doa Anda. Tuhan, dengarkan setiap permohonan dan seruan dari anak-Mu ini yang sedang mendoakan keluarganya, agar keluarganya bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang-orang percaya. Inilah kerinduan hati kami, agar keluarga-keluarga kami dimenangkan. Mungkin mereka adalah orang tua kami kah, saudara kami sendiri. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus supaya keluarga kami ini bisa sungguh-sungguh diselamatkan. Kami minta ya Tuhan, zaman kuasa Roh Kudus-Mu, ketika Engkau bersaksi, ketika Engkau memberitakan firman Tuhan kepada keluarga-Mu, percayalah bahwa ada urapan Roh Kudus. Ketika Engkau memberitakan Injil kepada keluarga-Mu, maka keluarga-Mu akan mendengarkan. Mereka akan mengalami jamahan Roh Kudus dan hati mereka terbuka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan juga ada seorang suami yang berdoa agar istrinya disembuhkan setelah operasi gendang telinga. Di dalam nama Yesus, percayalah saudara, ketika engkau sungguh-sungguh berdoa, bersepakat dengan istrimu, kau sungguh mengasihi istrimu, dan kau ketika berdoa, kami juga ikut mendukungmu di dalam doa, di dalam nama Yesus. Ya, percayalah istrimu segera akan mengalami pemulihan. Bagian gendang telinganya yang setelah dioperasi, sungguh-sungguh akan mengalami kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya dan setiap orang yang percaya. Terimalah kuasa kesembuhan dari sakit penyakit, dan juga gendang telinga dari istrimu akan segera mengalami kesembuhan. Dan juga berdoa untuk orang tua yang sedang mendoakan anaknya yang berusia 6 bulan yang sedang didiagnosa terjadi sirosis pada liver dan harus transplantasi liver. Ya Tuhan, dengarkanlah pergumulan yang dinaikkan oleh orang tua ini
ketika sang anak masih kecil usia 6 bulan ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada masa-masa yang begitu segera perlu penanganan secara medis. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kasihanilah keluarga ini ya Tuhan, kasihanilah anakmu ini ya Tuhan. Ketika dia mengalami sirosis pada liver, kami berdoa ya Tuhan, Engkau juga mencukupkan biayanya, terutama juga untuk donor liver yang ada ya Tuhan. Kami berdoa supaya bisa liver ini segera mengalami pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan seruan doa kami umat-Mu ya Tuhan. Bersama-sama secara korporat, kami sebagai tubuh Kristus umat Tuhan di tempat ini, kami berdoa bagi keluarga ini. Tuhan jamah dan sembuhkan anak ini di dalam nama Tuhan Yesus. Oh terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkan setiap seruan doa kami. Engkau Allah yang paling tahu bagaimana caranya harus menjawab doa dan permohonan kami. Dan Engkau sanggup menyingkapkan, Engkau sanggup memberikan jawaban doa melampaui yang bisa kami pikirkan. Dan tibalah saatnya untuk saat ini ya Tuhan, kami mau memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih buat segala berkat yang telah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kehidupan ini, terima kasih buat kesehatan, dan terima kasih juga ya Tuhan untuk kesempatan kalau kami bisa beribadah pada saat ini. Kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik kepadamu. Kami sisihkan sebagian dari keuangan yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami. Terimalah ya Tuhan pemberian kami keluar dari hati kami yang tulus. Dan kami percaya selalu ada perlindungan-Mu, penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu sungguhlah sempurna ya Tuhan. Terimalah sebagai bentuk ucapan terima kasih kami, persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Siap, silakan duduk kembali. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kau Tuhan yang setia, Tuhan, yang setia menolong setiap kami. Di dalam tangan-Mu Tuhan, kami menaruhkan pengharapan kami, Yesus. Yes, Lord. Tuhan yang selalu bekerja melebihi yang dapat ku pikirkan. Tak sekalipun Engkau biarkan ku hadapi semua sendiri. Saat ku rasa tak mampu lagi, di situ Kau tunjukkan setiamu. Dalam badai janji-Mu teruji, Kau buktikan kepadaku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Mari kita semua berdiri. Saat ku rasa tak mampu lagi, di situ Kau tunjukkan setiamu. Dalam badai janji-Mu teruji, Kau buktikan kepadaku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku
juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Dan untuk selamanya, Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Dan untuk selamanya, Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Allah yang setia. Engkau setia bagi hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah melepaskan kami daripada pandangan-Mu Tuhan. Engkau tak pernah melepaskan kami sedikit pun dari dekapan kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kasih setia-Mu nyata bagi setiap kami. Engkau kubu pertahanan kami, kota benteng kami Tuhan. Engkau tanduk keselamatan kami Tuhan. Engkau Allah pemelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap hari Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan.
Kemanapun kami pergi, kami arahkan mata kami hanya kepadamu Tuhan. Mengikut Engkau, kemanapun Engkau pergi Tuhan. Biar kami selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh berada di rumah-Mu, kami boleh beribadah. Biar segala pujian pengagungan kami hanya untuk-Mu Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Hati kami ingin terus menyembah Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan saat ini Allah Roh Kudus. Kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Sebentar Tuhan, kalau kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, kami tahu firman-Mu adalah firman yang hidup. Kami tahu firman-Mu adalah firman yang berkuasa. Biar hamba berdoa Tuhan, biar firman-Mu itu jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga bertumbuh berbuah berlipat kali ganda di dalam kehidupan setiap kami. Kami mau Tuhan, bukan cuma jadi pendengar firman-Mu, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Biar dunia boleh melihat Yesus lewat kehidupan setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Jangan duduk dulu. Coba lihat kanan kirinya. Kasih senyuman yang paling manis. Nah, walaupun gak kelihatan gak apa-apa. Dari matanya sudah terpancar kemuliaan Tuhan. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Bisa kembali duduk. Nah, bulan Mei ini tema kita adalah family and relationship. Oleh karena itu saya rindu hari ini saya kasih tema saya khotbah hari ini adalah komunitas yang membangun. Sekali lagi, komunitas yang membangun. Sebetulnya agak tricky ini buat saya karena gini ya. Komunitas yang membangun bisa sama dengan membangun komunitas. Betul ya? Hampir sama kalimatnya, cuma dibolak-balik gitu. Tapi artinya beda. Ya, tapi saya rindu setiap kita di sini jemaat Gereja Mawar Sharon Surabaya berbicara tentang komunitas. Komunitas itu bukan cuma berbicara tentang connect group, tetapi komunitas yang terkecil yang kita punya, bahkan sejak Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, komunitas yang terkecil itu adalah keluarga. Ya, dan saya rindu setiap kita jemaat Gereja Mawar Sharon Surabaya ketika kita ada ditempatkan di dalam suatu komunitas, biarlah kita menjadi orang-orang yang bisa membangun komunitas itu, dan komunitas itu juga bisa membangun kehidupan bagi banyak orang lain, bisa menginspirasi, bisa menjadi teladan. Nah, kita tahu manusia memang diciptakan oleh Tuhan itu sebagai makhluk sosial, ya, yang berarti manusia itu tidak dapat hidup seorang diri, tidak dapat hidup menyendiri. Ya, saya percaya kita bisa hidup menyendiri ketika kita berdoa, meluangkan waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Betul nggak? Ada yang di sini yang bisa hidup tahan menyendiri 1 hari aja? Ada? Kalau ada bisa lambaikan tangannya? Ada? Ya. Bahkan buat saya sangat sulit ketika kita manusia kita harus hidup sendiri. Ya, karena Tuhan memang pada dasarnya menciptakan kita ini sebagai makhluk sosial. Ketika kita harus memenuhi atau mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, kita selalu butuh orang lain. Kita tidak bisa, bukan berarti tidak bisa diri sendiri ya, tapi di dalam aktivitasnya, daily-nya sehari-hari, kita pasti membutuhkan yang namanya orang lain. Atau dengan kata lain bisa saya katakan, Tuhan itu mendesain kita untuk hidup di dalam yang namanya komunitas. Setuju dengan saya Bapak Ibu Saudara? Ya, saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara dulu sekolah masih di sekolah dasar, ya pasti diajarin yang namanya ini. Kita ini manusia itu sebagai makhluk sosial. Ya, karena kita masuk makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup di dalam yang namanya komunitas. Ya, seperti yang saya katakan tadi juga,
Komunitas itu ada sejak zaman dulu Adam dan Hawa ketika diciptakan. Komunitas yang paling kecil adalah keluarga. Ya, dan kalau kita hidup di zaman sekarang, mulai banyak komunitas yang sekarang ini. Ya, yang kita tahu sekarang kalau zaman-zaman sekarang, ya komunitas sepeda, bersepeda bersama-sama. Betul ya? Komunitas lari. Ya, kalau di dalam kita, di dalam Gereja Mawar Sharon Surabaya, jelas komunitas kita namanya Connect Group. Nah, hari ini saya mau berbicara seperti ini. Bukankah Gereja Mawar Sharon ini punya visi buat saya? Bukan cuma komunitas yang membangun, tapi komunitas yang benar-benar harus membawa dampak. Ya, visi Gereja Mawar Sharon adalah bukan cuma komunitas yang cuma bisa membangun saja, tetapi harus bagi dunia. Kalau kita tahu semua, kalau saya tanya, saya percaya semua pasti hafal kalau saya tanya. Apa visi Gereja Mawar Sharon? Gereja sel yang apostolik dan profetik. Kalau saya tanya artinya apa? Nah, itu yang susah. Jawabnya gampang, gereja sel yang apostolik dan profetik. Coba kalau Bapak, Ibu, Saudara datang pertama kali dari depan, datang masuk. Nah, kita sudah terjemahkan itu di dinding yang sebelah kanan itu, yang warnanya abu-abu. Gereja sel yang apostolik dan profetik, kemudian ada penjelasannya. Coba yang ingat bisa lambaikan tangan. Beneran ini jemaat Gereja Mawar Sharon yang luar biasa nanti. Oh, sudah dikeluarkan. Wah, curang ini, multimedia dikeluarkan dulu. Itu kan gereja yang diutus untuk menyuarakan kebenaran dan berdampak bagi dunia melalui kelompok kecil. Kenapa itu saya lingkari itu kelompok? Itu adalah komunitas. Kita sebagai komunitas Gereja Mawar Sharon bukan cuma connect grupnya aja, tetapi termasuk Anda sebagai keluarga, suami istri, papa, mama, anak, ya, harus benar-benar bukan cuma membangun, tetapi harus membawa dampak bagi dunia. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita memang diciptakan sebagai makhluk sosial, sebagai manusia. Terlebih daripada itu, kita adalah anak Tuhan. Kita hidup di dalam komunitas. Dan Tuhan mau setiap kita, untuk kita ini membawa dampak. Dampak apa? Menyuarakan kebenaran kepada dunia. Supaya dunia itu melihat Yesus lewat kehidupan setiap kita. Supaya dunia itu melihat ketika kita connect group. Ya, mereka melihat Yesus itu ada di dalam connect group kita. Mereka menemukan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan di dalam connect group kita. Ketika kita ajak orang connect group, mereka akan dengan senangnya, dengan senang hati mereka akan join, mereka bergabung. Bukan ketika kita ajak connect group malah mereka, aduh connect group lagi. Aduh connect group lagi, malah menjauh. Harusnya komunitas kita harus menjadi komunitas yang berdampak. Amin. Juga di dalam kehidupan rumah tangga, berkeluarga. Harusnya keluarga-keluarga Gereja Mawar Sharon Surabaya harus menginspirasi keluarga-keluarga yang lainnya. Karena ada Yesus yang hidup di dalamnya. Ada nilai-nilai Allah di dalamnya. Amin. Saya rindu kita buka dulu Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Ini adalah awal daripada gereja mula-mula. Ya, nanti saya akan sampaikan dua kebenaran dari perikop ini. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Saya baca bagi Bapak Ibu Saudara. Cara hidup jemaat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Coba perhatikan ayat 42 ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Saya highlight di Alkitab saya, mereka, ya, mereka semua ini yang ada jemaat mula-mula ini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama.
Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sekali lagi ayat 46 dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka selalu berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Hari ini ketika saya persiapkan ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ini, bagaimana kita bisa menjadi komunitas yang membangun, bagaimana kita bisa menjadi komunitas yang berdampak. Yang pertama yang mau saya katakan dari ayat 42 dikatakan, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Kalau komunitas kita mau menjadi komunitas yang membangun, mau menjadi komunitas yang berdampak, kita bisa pelajari dari jemaat mula-mula. Harus bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun di dalam pengajaran takut akan Allah. Bertekun di dalam pengenalan akan Allah. Ya. Kenapa saya garis bawahi Alkitab saya bertekun? Bertekun itu artinya tidak membiarkan pertumbuhan rohani atau pengenalan akan Allah itu bertumbuh dengan begitu saja. Tidak cuma sambil lalu aja, tidak berjalan seadanya, tetapi memberikan perhatian yang serius terhadap hal tersebut. Ya. Bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, bertekun akan pengenalan akan Allah. Bapak, Ibu, Saudara harus benar-benar serius ketika ingin mengenal Allah lebih dalam lagi. Bukan cuma sekedarnya, karena aku anak Tuhan, karena aku orang Kristen, aku harus berdoa, aku harus baca firman. Bukannya itu salah, bukan. Tapi maksud saya seperti ini, kalau ngomong bertekun, Bapak Ibu Saudara harus bertekun sungguh-sungguh, harus serius. Ketika Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, tanya apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang Tuhan mau. Ketika Bapak Ibu Saudara baca firman itu, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan inginkan ketika aku baca firman ini? Bahkan sampai sedetail-detailnya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan Bapak Ibu. Supaya Tuhan benar-benar menuntun. Bukan cuma berjalan apa adanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan itu dituntut yang namanya komitmen. Dituntut punya kerinduan yang lebih lagi, lapar dan haus akan firman Tuhan. Lapar dan haus untuk hidup di dalam kebenaran. Saya tinggal di perumahan, ya, dan di perumahan saya itu ada tamannya. Kalau diomong besar, saya juga bingung. Ngomong besar juga nanti ada ukurannya. Diomong kecil juga sebetulnya juga nggak kecil. Tapi poin saya gini, ya, di taman perumahan itu biasanya saya selalu lihat, biasanya pagi sih, jarang sore, minimal 1 minggu sekali selalu ada, yaitu pihak pertamanan dari kota gitu. Ya, selalu ada mereka yang selalu bukan cuman siram-siram taman itu, tanaman yang ada di situ, tapi bahkan mereka bawa mesin pemotong, ya, kadang potongin rumputnya, kadang potongin bunganya yang mungkin sudah layu, yang sudah mati, yang sudah kering. Dan benar-benar benar-benar dipelihara, dirawat taman itu. Ya. Maksud saya seperti ini, kenapa saya kasih ilustrasi seperti ini? Sama dengan kehidupan kita ketika kita harus bertekun di dalam pengenalan kita akan Allah. Kita harus serius, bukan cuma seadanya aja. Tetapi benar-benar sampai benar-benar ketika kita renungkan itu, kita ini tahu apa sih yang Tuhan mau buat hidup kita. Ketika kita berdoa, bukan cuma kita berdoa buat diri kita pribadi, bukannya nggak boleh, enggak. Tetapi apa yang Tuhan mau kita doakan. Mungkin kita berdoa buat bangsa kita, supaya Tuhan segera memulihkan dari kondisi pandemi ini, memulihkan kondisi perekonomian dan lain sebagainya. Itu yang harus terjadi di dalam kehidupan setiap kita, supaya komunitas kita menjadi komunitas yang membangun, komunitas yang berdampak. Amin Bapak Ibu Saudara. Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat dikatakan seperti ini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin.
tekun di dalam pengenalan kita akan Allah. Renungkan firman Tuhan. Karena hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Amin. Buat saya seperti ini, nggak usah dibuka. Kalau yang mau nyatet boleh dicatat aja. Amsal pasal yang kedua ayat ke-5 dan ke-7 dikatakan seperti ini, ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan, maka kita akan memperoleh hikmat daripada Tuhan. Kita akan memperoleh kepandaian yang dari Tuhan. Kita akan memperoleh pengetahuan yang dari Tuhan. Poinnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita sungguh-sungguh kita hidup pengenalan kita akan Tuhan, kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, Tuhan yang akan memberikan hikmat. Tuhan yang akan menuntun kita. Tuhan yang akan menunjukkan setiap jalan demi jalan. Ketika kita menghadapi situasi dan masalah yang tidak mengenakkan mungkin bagi setiap kita, firman Tuhan yang kita hidupi ketika kita hidup takut akan Dia. Mungkin secara nggak sadar atau nggak sadar, terserah. Kadang firman Tuhan itu bisa mengingatkan kita, ini loh yang harus kau berbuat, jalan ini loh yang harus kau pilih. Ketika kita hidup dengan sungguh-sungguh, tidak membiarkan kehidupan kita, kerohanian kita cuma lalu begitu aja, tetapi kita benar-benar bertekun setiap hari. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan juga seperti ini, firman Tuhan itu mengajarkan kebenaran buat setiap kita. Firman Tuhan itu yang mengingatkan kita akan kesalahan kita. Benar Bapak Ibu? Ya. Renungkan firman Tuhan. Berjalanlah, kita kenal. Bukan cuma sebatas kita hari Minggu ke gereja. Bukan cuma sebatas kita connect group. Kenali Dia secara pribadi. Seriuslah. Komitmenlah dengan Dia. Miliki kerinduan yang sungguh-sungguh. Aku ingin mengenal Engkau Tuhan. Dan ketika itu terjadi dalam kehidupan setiap kita, ya, ada juga satu firman di Mazmur 119 ayat yang ke-105, dikatakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Ketika engkau hidup di dalam firman Tuhan, pengenalan akan Allah, Dia yang akan menuntun seluruh kehidupanmu. Engkau akan menjalani setiap hari. Saya nggak ngomong kita sebagai anak Tuhan, kita nggak ngalami masalah, enggak. Ya, tapi ketika kita ada di lembah sekalipun, ataupun di gunung sekalipun, Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kita. Dan kita tahu kita tidak pernah dibiarkan seorang diri. Ketika kita tahu, kita kenal Dia dengan dekat. Amin. Bukan cuma sekedar jadi anak Tuhan, ya sudah. Dengan apa adanya. Nah, repotnya di akhir-akhir zaman seperti ini, yang menjadi hambatan buat setiap kita anak Tuhan, untuk bukan susah ya, tapi bisa saya katakan agak susah untuk kita ini bisa mengenal Dia. Hambatannya buat saya sih, saya temukan 2 Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu masalah kesibukan. Ya, kita terlalu sibuk di zaman yang seperti sekarang, di zaman yang serba cepat, serba instan. Kita dituntut untuk serba cepat. Ya, mungkin kita mengerjakan A belum selesai dituntut B belum selesai dituntut C dan lain sebagainya. Ya, sehingga ketika kita larut dalam kesibukan demi kesibukan, seringan kalau misalnya nggak sedikit juga yang ditanya, sudah baca firman Tuhan belum? Merasa terintimidasi, padahal belum gitu kan. Alasannya gampang kalau suruh ngomong alasannya, iya aku tadi masih sibuk, ini itu. Atur waktu kita dengan bijaksana Bapak Ibu Saudara. Bertekunlah di dalam firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang selalu menuntun kehidupan setiap kita. Ya. Selain kesibukan, tentunya permasalahan atau pergumulan di dalam hidup. Ya. Di zaman sekarang, di zaman pandemi juga tambah jauh lebih repot. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Ada yang lebih mudah di zaman pandemi ini? Saya percaya jauh lebih sibuk, jauh lebih repot, dan tantangannya jauh lebih besar. Ketika ada permasalahan, pergumulan di dalam hidup kita, saya mau ingatkan buat setiap kita, ketika kita mengenal siapa Allah kita dengan dekat, tidak akan membuat hidup kita itu menyerah dengan begitu gampangnya. Tidak akan membuat kita ini gampang putus asa. Kenapa?
Karena kita tahu sandaran hidup kita adalah Yesus. Ketika kita kenal Dia dengan dekat, kita tahu, kita merasa aman. Ada Yesus. Kita enggak panik, kita enggak khawatir, kita enggak bimbang. Karena ada Yesus. Amin. Kalau mau komunitas kita menjadi komunitas yang membangun, yang membawa dampak, ayo kenali Dia. Tekunlah mengenal Dia lebih dalam dan lebih dalam lagi dalam kehidupan setiap kita. Amin. Yang kedua ayat 42 tadi dikatakan apa? Selain bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun di dalam persekutuan. Ini berbicara tentang fellowship. Ini berbicara tentang mengasihi yang satu dengan yang lainnya. Hidup yang mau berbagi. Hidup yang mau peduli dengan orang lain. Ya. Dan saya rindu kita semua para pemimpin yang ada di Gereja Mawar Sharon Surabaya. Biarlah ini menjadi gaya hidup bagi kita jemaat Gereja Mawar Sharon Surabaya. Hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Hidup yang mau peduli. Hidup yang mau berbagi. Dan tentunya dengan motivasi yang benar, dengan motivasi yang tulus. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara tadi baca di Kisah Para Rasul pasal 2 tadi, kelihatannya enak ya. Mereka itu makan bareng-bareng. Punya apa dijual, kemudian dibelikan roti, makan bareng-bareng. Seneng ya kelihatannya kalau kayak gitu ya. Yang gak seneng yang punya uang gitu kelihatannya gitu. Aduh dibagi bareng-bareng. Yang gak punya uang, puji Tuhan dapat berkat lagi. Memang gak ditulis sih seperti itu. Tapi poin saya bukan itu. Di situ dikatakan mereka hidup di dalam persekutuan. Mereka rela berbagi satu dengan yang lain. Ya. Saya tulis di PowerPoint saya. Hidup orang percaya menjadi bernilai ketika mempunyai arti bagi orang lain. Hidup kita harus memiliki nilai, harus memiliki arti bagi orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi oleh karena ada kasih Allah di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita punya kasih Allah yang besar, kita bisa bagikan kepada orang lain. Makanya kita memberikan arti, kita memberikan nilai bagi orang tersebut. Oleh karena Kristus di dalamnya. Matius 13 ayat yang ke-13 ayat 31 dan 32 saya baca buat Bapak Ibu. Matius pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-31 dan 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Perhatikan ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dikatakan biji sesawi itu adalah yang paling kecil daripada segala jenis benih. Ya. Tuhan selalu memberikan kepada kita di dalam hidup kita itu, buat saya ya, selalu berupa benih, berbentuk benih yang kecil. Ya. Dan benih itu bisa berupa apa? Benih itu bisa berupa atau berbentuk kesempatan di dalam kehidupan setiap kita. Poin 2 tadi kan saya katakan bertekun di dalam persekutuan, mengasihi orang lain, peduli kepada orang lain. Suatu saat ketika benih itu yang berupa kesempatan itu datang di dalam kehidupan setiap kita. Ya, sekali lagi saya katakan Tuhan itu selalu memberikannya dalam bentuk benih loh. Tuhan nggak tahu, Tuhan nggak selalu memberikan langsung ini yang besar. Tuhan selalu memberikan benih. Dan Tuhan izinkan benih itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Dan suatu saat ketika benih itu datang di dalam kehidupan setiap kita, izinkan benih itu bertumbuh di dalam kehidupan setiap kita. Sampai akhirnya menjadi pohon yang besar. Sehingga banyak burung yang bersarang
bikin sarang di pohon tersebut. Amin. Saya mau sharing satu hal dari cerita ini. Satu bulan yang setengah yang lalu, banyak kejadian yang saya alami di keluarga saya. Salah satunya adalah mami saya sakit. Sempat dia jatuh di kamar mandi. Akhirnya kepalanya bocor, dijahit di sini 9 jahitan gitu. Mami saya ini tinggalnya nggak sama saya, tinggal sama cece saya. Nah, ketika jatuh itu, saya pagi-pagi harus datang ke rumah mami saya, kemudian jemput mami saya untuk antar ke dokter, ke rumah sakit. Sebelum kejadian jatuh itu kemarinnya, jadi 2 hari berturut-turut ini Bapak Ibu, itu saya juga sudah ngantarkan ke dokter karena sakit pencernaan. Ya, jadi selama 2 hari itu saya antar ke dokter. Buat saya ini ya, saya mau menceritakan kesempatannya yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Sebelumnya 2 tahun yang lalu saya sempat, waktu renovasi rumah saya sempat buat satu kamar tidur yang baru. Itu planning saya dengan istri. Suatu saat kalau ada orang tua, entah dari istri saya atau dari saya percaya pasti salah satu ikut di saya kayak gitu. Ya, jadi saya sengaja untuk sediakan kamar tidur tersebut untuk orang tua. Ya, waktu dan ngomong-ngomong sama istri saya itu ngomong kayak gini. Dia paling, ada istri saya sih itu. Dia paling nggak bisa kalau salah satu orang tua yang nggak bisa itu dengan mami saya, dia kayak gitu. Dia ngomongnya nggak bisa dengan mami saya. Jangan berasumsi dulu ya Bapak Ibu ya, nanti takutnya ada apa-apa gitu, masalah besar, jangan asumsi dulu ya. Karena mami saya ini kuota internetnya itu unlimited Bapak Ibu Saudara. Sedangkan istri saya ini pendiam gitu kan. Jadi ya, itu salah satu sebabnya lah. Yang ketawa nggak apa-apa, yang nggak ketawa juga nggak apa-apa. Itu salah satu sebabnya. Intinya yang lainnya masih bisa lah. Mungkin kalau sama mami saya agak begitu berat gitu ya. Salah satu alasannya itu. Dan bukan cuman itu juga, saya juga kadang ngomong sama mami saya ajak mami saya itu sebelum kejadian yang tadi ya, sebelum yang jatuh tadi, saya sudah sempat ngomong ya beberapa kali lah, ya nggak sering sih, tapi kalau saya ajak tinggal di rumah saya, nggak mau, ya sungkan kayak gitu. Ya sungkan, saya nggak tahu alasannya apa, tapi kalau saya pribadi sih biasanya gampang ya, kalau biasanya itu kan menantu perempuan dengan mertua perempuan itu agak sulit gitu biasanya kan gitu ya, kalau sesama perempuan itu gitu. Memang perempuan susah diselami. Tapi puji Tuhan, jangan khawatir, yang masih bujang nggak apa-apa, menikahlah, Tuhan itu baik. kembali ke sini. Ya, ketika mami saya sakit, istri saya justru yang maksa sama saya. Suruh mami tidur di rumah kita, tinggal di rumah kita. Biar dia yang merawat gitu. Saya tahu gitu, saya sudah pernah bilang, enggak mau, mami itu enggak mau. Ya. Pokoknya akhirnya kita bujuk, kita rayu. Ya. Bukan bohong ya, tapi dirayu lah kayak gitu ya. Intinya supaya mau. Bukan cuman saya, tapi cece saya, ponakan saya ngomong, tinggal aja di rumah saya. Nanti ada yang merawat, ada istri saya. Katanya pinter masak apa, diperhatikan gini-gini gitu kan. Kapan lagi promosi di depan panggung gitu Bapak Ibu. Ya, tapi faktor yang terbesar karena ketika kalau di rumah mami saya itu tinggal di lantai 2. Tinggal di lantai 2 dan dia jalannya agak kesusahan, agak kesulitan. Jadi pokoknya kita paksa sampai akhirnya dia mau tinggal bersama-sama dengan kami. Ya. Singkat cerita, ya itulah tinggal di rumah saya. Buat saya kayak gini Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur walaupun bukan dalam waktu yang lama, cuman kurang lebih lah mungkin 10 hari, nggak sampai 2 minggu, 10 hari walaupun saya antar ke dokter, saya lupa 3 atau 4 kali periksa itu, kontrol itu, sampai akhirnya
dibuka jahitannya. Itu mami saya sudah paksa-paksa pingin pulang. Walaupun dia cerita enak, aku di sini dimasakin sama Vera enak-enak terus. Ya, dia bangun pagi-pagi, dia harus sediain obatnya. Obatnya bukan cuma pencernaan aja dan obat ini, tapi ada obat jantung, darah tinggi dan lain sebagainya. Ya, tapi mami saya ya masih merasa nggak enak gitu. Dia pingin pulang apa. Tapi buat saya seperti ini Bapak Ibu. Waktu yang singkat itu Tuhan izinkan benih yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saya dan istri saya jadi sebuah kesempatan untuk bisa mengasihi orang tua saya. Walaupun cuma 10 hari, walaupun gak lama. Dan bagi saya lebih bersyukur lagi karena yang lebih banyak merawat ya. Kalau ngomong 100%, mungkin 70-80% itu istri saya ketimbang saya. Karena saya harus berangkat ngantor. Ini bukan ngeles ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi beneran ini ngantor gitu kan. Karena istri yang di rumah. Ya kan. Dia yang harusnya dia akan makan. Ngingetin minum obat dan lain sebagainya. Tapi ketika kesempatan itu datang di dalam kehidupan setiap kita. Jangan pernah itu sia-siakan Bapak Ibu Saudara. Izinkan benih yang datang di dalam kehidupan setiap kita itu bertumbuh jadi pohon yang besar. Memang benih itu kecil. Tetapi ketika jadi pohon yang besar. Dunia akan melihat Yesus lewat kehidupan Anda. Dunia akan melihat Yesus lewat CG-CG Anda. Dunia akan melihat Yesus lewat pernikahan yang Anda bangun. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan, ayo responi dengan benar. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan untuk benih itu bisa bertumbuh, tentunya butuh tanah hati yang subur. Butuh lingkungan yang mendukung. Ada ayatnya di Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-8 dan 23, nggak usah dibuka. Waktu saya nggak banyak soalnya. Di situ perumpamaan tentang Tuhan Yesus ketika dia menaburkan benih itu. Dan ketika Tuhan menaburkan benih yang terakhir, benih itu jatuh di tanah yang subur. Makanya itu bisa bertumbuh. Oleh karena itu, izinkan benih firman Tuhan itu tumbuh di dalam tanah hati kita yang subur. Ya. Sehingga apa? Komunitas ataupun kelompok CG-CG kita, keluarga kita, itu adalah tempat yang terbaik untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Untuk mempraktekkan apa yang sudah Tuhan taburkan, firman-Nya, kebenaran yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tempat kita mempraktekannya adalah komunitas kita. Keluarga kita, CG kita. Amin. Saya undang para pelayan firman Tuhannya bisa maju ke depan. Ayat 47 dari Kisah Rasul pasal yang kedua dikatakan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Saya suka ini, saya highlight di Alkitab saya, disukai semua orang. Ayo jadikan komunitas kita, keluarga kita, CG kita menjadi komunitas yang membangun. Menjadi komunitas yang berdampak. Sehingga disukai oleh banyak orang. Sehingga orang banyak datang kepada kita, mereka tanya, kenapa sih CG-mu kok bisa seperti ini? Tentunya yang pertama karena pengenalan kita akan Tuhan. Yang kedua karena kita bisa mengasihi, kita bisa peduli kepada orang lain karena kasih Kristus. Amin. Saya rindu Jemaat Gereja Mawar Sharon Surabaya. CG-CG kita menjadi CG-CG yang disukai oleh semua orang. Ketika kita ajak orang baru join datang ke CG, mereka datang pertama kalinya, mereka sudah merasakan sesuatu yang berbeda. Karena ada Yesus dan kasih Kristus di dalamnya, kita bisa mengasihi mereka. Ketika orang lain melihat pernikahan kita, melihat keluarga kita, mereka melihat Yesus. Amin. Dan biarlah itu yang terjadi di dalam kita, Gereja Mawar Sharon Surabaya. Sehingga kita disukai oleh banyak orang. Karena ada Yesus. Amin. Saya ajak kita bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini. Kaulah penulis hidupku. Kau
di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagiku. Ku dicipta untukmu, amin, untuk membawa harum namamu, amin. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, amin, amin. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Jajah kita angkat kedua tangan kita, naikkan pujian ini dengan segenap hatimu, amin. Dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, amin, amin, amin. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Biar pujian ini Tuhan yang menjadi doa setiap kami Tuhan. Kami selalu mengasihi Engkau Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami akan bertekun Tuhan, mengenal Engkau siapa Engkau di dalam kehidupan setiap kami. Sampai kami benar-benar Tuhan, bukan dari kata orang, tetapi kami mengalami secara pribadi Tuhan, siapa Engkau di dalam kehidupan setiap kami. Kami akan terus bertekun Tuhan, kami akan terus bertekun, kami akan serius, kami akan komitmen Tuhan. Biar rasa lapar dan haus pengenalan akan Engkau tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dan tidak berhenti sampai di sana Tuhan. Tetapi kami mau Tuhan, kasih yang sudah Kau berikan dalam kehidupan setiap kami, kami bagikan kepada komunitas dimanapun Kau tempatkan kami. Mungkin di keluarga kami, di CG kami, di kantor kami, di komunitas kami bersepeda, di komunitas kami lari, dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan. Biar kasih Kristus itu yang selalu keluar dari dalam kehidupan setiap kami. Dan kami tahu Tuhan, suatu saat ketika kesempatan itu datang di dalam kehidupan setiap kami, kami tidak akan pernah membiarkan kesempatan itu berlalu dengan sia-sia. Kami mau setiap kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan setiap kami akan praktekkan setiap kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu itu Tuhan yang harus terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap keluarga yang ada di Gereja Marsaron Surabaya, setiap CG-CG yang ada di GMS Surabaya Tuhan. Biar Yesus Kristus hidup di dalamnya. Dan CG-CG dan keluarga-keluarga boleh menginspirasi, boleh menjadi teladan bagi komunitas-komunitas yang lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai akhir hayatku, mengasihimu selalu dengan segenap
kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Saat hati kami tergerak untuk mengasihi Engkau, kami dapat melakukannya karena sebenarnya Engkaulah yang mengasihi kami dulu. Kami dapat berdiri di tempat ini, kami dapat menikmati firman-Mu. Kami dapat datang di tempat ini, kami masih dapat memuji dan menyembah. Karena Engkau Tuhan yang setia. Kami masih dapat melakukan apa yang kami ingin lakukan. Karena Engkau Tuhan yang setia. Karena Engkau panjang sabar. Engkau setia mendengarkan setiap doa kami. Engkau setia untuk memperhatikan setiap kebutuhan kami. Engkau setia untuk membangun kami hari demi hari, walaupun kami tidak sempurna, walaupun kami banyak jatuh. Tapi Engkau setia mengangkat kami setiap kali kami jatuh. Engkau setia merencanakan masa depan kami, dan kami tahu Engkau setia menggenapi setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Dan kami ingin berada di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami ingin menjadi bagian untuk mengasihi dunia, mengasihi orang-orang sekeliling kami, mengasihi orang-orang bekerja dengan kami, mengasihi orang-orang yang ada dalam keluarga kami, mengasihi kekasih hati kami, pasangan kami, orang tua kami, anak-anak kami, mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kami bahkan. Karena kami tahu di dalam kasih semua dosa dikalahkan. Dan saat kami mengasihi, kami tahu bahwa ada kuasa dari surga yang Kau tambahkan dalam hidup kami. Kuasa untuk menjadi lebih daripada pemenang. Biarlah kami juga makin mengasihi Engkau pada hari-hari ini Tuhan. Biar kami mendekat kepadamu, lebih sensitif kepada suara Roh Kudus yang hari-hari ini Engkau telah berikan dalam hidup kami. Engkau telah utus kepada kami, menjadi sahabat kami, untuk menjadi encourager kami, untuk menjadi pembela kami. Biarlah kami mengambil waktu untuk bersekutu dengan-Mu, menghormati Engkau Tuhan. Sehingga kami dapat menjadi orang-orang dan gereja yang benar-benar melayani-Mu. Biarlah minggu ini kami tidak hidupi hanya untuk kepentingan kami saja. Biarlah hari-hari yang akan datang tidak kami hidupi hanya untuk menyelesaikan pekerjaan kami, urusan kami. Tapi biarlah kami menghidupinya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oleh karena itu saat ini jemaat, angkatlah tangan-Mu. Dan ketahuilah bahwa ada kehidupan lebih tinggi daripada sekedar menyelesaikan pekerjaan-Mu atau sekedar mencapai tujuan, goal, target yang Engkau berikan dalam hidup. Ada satu target yang lebih tinggi, ada satu kemuliaan lebih tinggi, ada satu kuasa Tuhan yang lebih tinggi, ada satu pengalaman lebih tinggi. Yaitu pengalaman dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi di dalam nama-Nya. Dan saat ini pulanglah, Engkau diutus untuk mengasihi. Dan Engkau diutus untuk bergerak dalam kuasa Roh Kudus. Dan saat Engkau bergerak, Engkau akan lebih mengenali Dia. Dan Engkau akan bersyukur bahwa di dalam Dia Engkau lihat hidupmu jadi lebih daripada pemenang. Pulanglah di dalam nama Allah Bapa yang mengasihi Engkau. Dalam nama Allah Putra, Yesus Kristus, yang membuat Engkau menjadi anak-anak Allah. Dan satu hari akan bersama-sama dengan Dia untuk memerintah di dalam dunia ini. Dan pulanglah dengan kuasa Roh Kudus. Ketahuilah saat engkau lemah, engkau menjadi kuat. Saat engkau tidak bisa, Dia menyelesaikan segalanya. Dan Dia membuat engkau duta besar kerajaan Allah, lebih daripada pemenang. Yang percaya dalam nama Yesus berkata, amin. Beri tepuk tangan pada Tuhan. God bless you.